Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Konektor DB9, Peralatan Komunikasi Serial Port dan Pemrograman Serial Port Komputer. Sebelum dimulai ke presentasinya, perkenalkan nama saya Rita Sofianti dan rekan saya dari Andi Aditya Fitrah, Indi Nurul Hasanah, Ayu Sri Rahayu, dan Mario Aldi Putra. Lalu untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Next. Serial port atau biasa disebut dengan dalam bahasa Indonesia adalah port seri, merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi untuk mentransmisikan satu bit informasi pada satu satuan waktu. Sejarah port serial. Pada tahun 1962, Electronic Industry Association dan Telekomunikasi Industry Association telah menetapkan sebuah standar komunikasi data antar dua peralatan elektronik, yaitu Data Terminal Equipment dan Data Communication Equipment, menggunakan pertukaran data biner secara serial, yang diberi nama EIA TIA 232. Melalui standar EIA TIA 232 dan sering disebut dengan RS 232, mempunyai fungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan perangkat yang satu dengan perangkat yang lain, yaitu mengkoneksikan DTE berupa komputer dengan DCE yang merupakan peralatan komunikasi berupa modem. Saat itu, pemakaian RS-232 digunakan sebagai port komunikasi data antar komputer dengan perangkat pelengkap komputer seperti mouse, printer, joystick game, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi mekatronik menyentuh hampir semua bidang, terutama pada otomasi industri yang sama peralatan berbasis pada teknologi komputer dan microcontroller. Untuk mengkomunikasikan antar device, periferal dan periferal, diperlukan port penghubung RS-232 sebagai jalur input-output, dan setiap jalur input-output pada periferal dilengkapi dengan konektor standar DB9 berisi 9 pin atau DB25 berisi 25 pin. Next. Komputer selalu berhubungan dengan data karena komputer melakukan pemrosesan digital dan manusia perlu berkomunikasi dengan peralatan di luar komputer. Salah satu cara transfer data dari satu komputer ke komputer lain adalah dengan menggunakan saluran port serial RS-232 yang sudah terpasang di komputer. Standar RS-232 mendefinisikan bagaimana dua perangkat elektronik mengirim dan menerima informasi. Selanjutnya, fungsi port serial RS-232. Port serial RS-232 juga mempunyai fungsi, yaitu untuk menghubungkan atau koneksi dari perangkat yang satu dengan perangkat yang lain, atau peralatan standar yang menyangkut komunikasi data antara komputer dengan alat-alat pelengkap komputer. Perangkat lainnya itu seperti modem, mouse, cache register, dan lain sebagainya. Serial port RS-232 pada konektor DB9 memiliki pin 9 buah dan pada konektor DB25 memiliki pin 25 buah. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya, kegunaan 9 pin pada port serial DB9. Nomor pin 1, nama sinyalnya DCD, fungsinya in, karakter data carrier detect atau receive line signal detect. Lalu pin 2 ada nama sinyalnya RXD, fungsinya in sebagai receive data. Pin 3 yaitu TXD,
fungsinya out sebagai transmit data. 4, nama sinyalnya sebagai DTR, fungsinya out sebagai data terminal ready. Pin 5 ada GND, fungsinya belum diketahui, tapi keterangannya sebagai ground. 6, DSR, fungsinya in, dataset ready. 7, RST, fungsinya out, request to send. 8, CTS, fungsinya in, clear to send. Terus pin 9 ada R1, fungsinya in, ring indikator. Selanjutnya, keterangan mengenai fungsi saluran RS232 pada konektor DB9. Receive Line Signal Detect dengan saluran ini, DCE memberitahu bahwa DTE bahwa terminal input memiliki data yang masuk. Kedua, menerima data menggunakan DTE untuk menerima data dari DCE. Ketiga, mengirim data menggunakan DTE untuk mengirim data ke DCE. Keempat, terminal data ready. Pada saluran ini, DTE melaporkan bahwa terminal sudah siap. Keempat, sinyal ground line. Selanjutnya, indikator daring. Pada saluran ini, DCE, DTE menginformasikan bahwa sebuah stasiun menginginkan koneksi ke sana. Lalu, clear to send. Dengan saluran ini, DCE menginformasikan bahwa DTE dapat mulai mengirim data. Selanjutnya, request to send. Pada saluran ini, DCE diminta untuk mengirimkan data dari DTE. Lalu selanjutnya, DCE ready, sinyal aktif pada saluran menunjukkan bahwa DCE siap. Selanjutnya, ini adalah gambar dari RS232DB konektor. Untuk terhubung ke komputer, kita perlu mengetahui alamatnya. Setiap komputer memiliki 2 port serial. Alamat dasar untuk komputer 1 biasanya 3F8H dan komputer 2 biasanya 2F8H. Alamat adalah alamat yang umum digunakan, tergantung pada komputer yang kita gunakan. Untuk berkomunikasi dengan port serial, kita perlu mengetahui alamat dasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Indi. Baik, di sini ada DTE dan DCE. Sinyal individu pada port serial adalah searah dan ketika menghubungkan dua perangkat, output dari satu perangkat harus terhubung ke input yang lain. Perangkat dibagi menjadi 2 kategori, peralatan terminal data atau DTE dan peralatan pemutus sirkuit data atau DCE. Garis yang merupakan output pada perangkat DTE adalah input pada perangkat DCE dan sebaliknya sehingga perangkat DCE dapat dihubungkan ke perangkat DTE dengan kabel-kabel lurus. Secara konvensional, komputer dan terminal adalah DTE sedangkan modem dan peripheral adalah DCE. Jika perlu untuk menghubungkan 2 perangkat DTE atau 2 perangkat DCE, tetapi itu lebih tidak biasa. Modem null, crossover dalam bentuk adaptor atau kabel harus digunakan. Next. Ya, di sini ada DB9 male atau female. Umumnya, konektor port serial bersifat gender hanya memungkinkan konektor untuk kawin dengan konektor dari lawan jenis. Dengan konektor D subminiatur, konektor male memiliki pin yang menonjol dan konektor female memiliki soket bundar yang sesuai. Baik jenis konektor dapat dipasang pada peralatan atau panel atau mengakhiri kabel. Konektor yang dipasang pada DTE kemungkinan adalah male dan yang dipasang pada DCE kemungkinan adalah perempuan atau dengan konektor kabel yang berlawanan. Namun, ini jauh dari universal. Misalnya, sebagian besar printer seri memiliki konektor DB25 female, tetapi mereka adalah DTE. Next. Aplikasi umum untuk port serial. Standar RS232 digunakan oleh banyak perangkat khusus dan yang dibuat khusus. Daftar ini mencakup beberapa perangkat dan lebih umum yang terhubung ke port serial pada PC.
Beberapa di antaranya seperti modem dan serial tikus jatuh ke dalam bisu, sementara yang lain sudah tersedia. Port serial sangat umum pada sebagian besar jenis microcontroller, di mana mereka dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan PC atau perangkat serial lainnya, yaitu seperti modem dial-up, konfigurasi dan pengelolaan peralatan jaringan seperti router, saklar, firewall, penyeimbang muatan, lalu di sini ada penerima GPS atau biasanya NMEA 0183 pada 4800 bit per second, lalu ada pemindai kode batang dan perangkat titik penjualan lainnya. Lalu di sini ada menampilkan teks LED dan LCD. Next. Lalu ada telepon satelit, modem satelit, kecepatan rendah, dan perangkat transceiver berbasis satelit lainnya. Lalu ada monitor layar datar atau LCD dan plasma untuk mengontrol fungsi layar oleh komputer eksternal, komputer AV lainnya, atau remote. Lalu di sini ada alat uji dan pengukuran seperti multimeter digital dan sistem penimbangan. Lalu ada memperbarui firmware pada berbagai perangkat konsumen. Lalu mengontrol CNC, sumber daya tanpa hambatan, pemrograman hobi dan debugging MCU, mesin stenografi atau stenotip, debugger, perangkat lunak yang berjalan di komputer 2, lalu bus lapangan industri, printer, terminal komputer atau teletipe, kamera digital yang lebih tua. Next. Lalu di sini ada jaringan Macintosh AppleTalk menggunakan RS422 pada 230,4 kbps per second. Lalu di sini ada serial mouse dan ponsel GSM yang lebih lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mario. Baik, di sini ada hard drive IDE perbaikan, di mana karena sinyal kontrol untuk port serial dapat dengan mudah dinyalakan dan dimatikan dengan saklar, beberapa aplikasi menggunakan garis kontrol port serial untuk memantau perangkat eksternal tanpa bertukar data serial. Aplikasi komersial umum dari prinsip ini adalah untuk beberapa model atau daya terputus yang menggunakan jalur kontrol untuk memberi sinyal kehilangan dari baterai lama dan informasi status lainnya. Setidaknya beberapa perangkat lunak pelatihan kode Morse menggunakan kunci kode yang terhubung ke port serial untuk mensimulasikan penggunaan kode aktual. Bit status port serial dapat disampel dengan sangat cepat dan pada waktu yang dapat diprediksi, memungkinkan perangkat lunak untuk mengurai kode Morse. Untuk selanjutnya yaitu peralatan komunikasi serial. Device pada komunikasi serial port dibagi menjadi dua buah kelompok, yaitu Data Communication Equipment DCE dan Data Terminal Equipment atau DTE. Contoh dari DCE ialah modem, router, scanner, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari DTE ialah terminal di komputer, spesifiknya yaitu elektronik dari serial port merujuk pada Electronic Industry Association atau EIA. Yang pertama yaitu space logika 0, ialah tegangan antara +3 hingga plus 25 volt. Yang kedua yaitu mark atau logika 1, ialah tegangan antara +3 hingga plus 25 volt. Ketiga, daerah antara atau plus 3 volt hingga plus 3 sama dengan volt. Tidak didefinisikan atau tidak terpakai. Yang keempat, ada tegangan open circuit, tidak boleh melebihi 25 volt. Dan yang kelima adalah arus hubungan singkat, tidak boleh melebihi 500 mAh. Program serial komputer. Port serial sering digunakan untuk interface komputer dan microcontroller karena kemampuan jarak pengirim data dibandingkan port perangkat. Berikut contoh program assemble untuk komunikasi serial antara dua PC untuk komunikasi. Yang pertama yaitu pin TXD, pin RxD komputer lain. Yang kedua itu pin RxD dihubungkan ke pin TXD komputer lain. Yang ketiga ada
RTS dan CTS dihubungkan singkat. Yang keempat ada DSR dan DTR dihubungkan singkat. Dan yang kelima ada GMD dihubungkan ke GMD komputer lain. Bila Anda bandingkan cara komunikasi yang dilakukan secara paket dengan cara komunikasi yang dilakukan secara serial, maka masing-masing akan memiliki keuntungan dan kelebihan tersendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu yang bernama Rianti. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pemrograman port serial RS232 menggunakan FreeBASIC. Pemrograman port serial sendiri merupakan salah satu materi pemrograman komputer yang harus dipelajari dan dikuasai oleh para programmer yang bergelut di dunia interfacing. Meskipun tidak ada port serial DB9 pada CPU dan laptop atau netbook, keluaran terbaru, pemrograman serial ini dapat digunakan dengan menggunakan kabel converter USB to RS232. Berikut ini adalah tampilan dari pemrograman port serial RS232 menggunakan FreeBASIC. Next. Apapun bahasa pemrograman yang digunakan, pasti ada cara atau teknik pemrograman untuk melakukan komunikasi data serial melalui port serial RS232. Bagi pengguna VB, tersedia komponen MSCOM32.OCX yang sangat ampuh dan reliable. Bagi pengguna DLP, tersedia komponen third-party T-Comport yang sangat mudah digunakan. Dan bagi pengguna Lazarus atau FreePascal, tersedia komponen atau unit Sinasar yang dapat digunakan dengan cukup mudah. Dan bagi pengguna bahasa C yang tahun sekarang ini populer, menggunakan Windows API adalah cara yang paling bagus. Next. FreeBASIC untuk platform Windows telah dilengkapi dengan programming interface yang memungkinkan dan memudahkan kita menggunakan fungsi-fungsi Windows pada API. Oleh karenanya, model pemrograman port serial pada FreeBASIC tidak jauh beda dengan pemrograman C. Untuk membuka port serial sendiri, diperlukan fungsi create file. Nah, berikut ini adalah contoh deklarasi fungsi dari pemrograman create file dalam bahasa C. Next. Handle create file, LPC TSR, LPT file name, atau menginput file. Pointer to name of the file, lalu ada dword, dw decide access write, read and write mode, dw share mode untuk mode sharing, lalu LP security attributes, pointer to security attributes, dilanjut dengan dw creation distribution, how to create, lalu dw deflex and attribute, file attributes, handle template, handle file with attributes to copy, tutup kurung dan titik koma. Contoh pemrograman di atas itu menggunakan FreeBASIC. Pada tulisan deklarasi di atas, pemrograman aplikasi pengontrolan relay pada modul seri share 1 rel, komunikasi hanya terjadi dalam satu arah, yakni dari PC ke set 1 rel. Oleh karenanya, ada contoh pemrograman ini hanya melibatkan fungsi tipe data seperti create file, getComState, setComState, write file, dan close handle. Fungsi create file sendiri biasa digunakan untuk membuka port komunikasi serial. Jika berhasil, maka menghasilkan handle untuk port komunikasi yang berhasil dibuka atau diinisialisasi. Next. Berikut ini merupakan tampilan dari contoh hasil aplikasi pemrograman menggunakan port serial komputer FreeBASIC untuk mendemo kontrol share 1 rel. Dapat dilihat tampilannya terdapat beberapa button untuk kontrol diri sendiri, tombol button on dan off, relay on, lalu ada tombol button relay on 500 ms dan relay on 1000 ms. Setelah berhasil membuka port komunikasi serial, maka kita dapat mengambil data atau status dari port serial tersebut dengan fungsi getComState. Next. Selanjutnya dilakukan pengesetan parameter-parameter setting port serial seperti baud rate, lebar bit data, parity, dan lain-lain, dan mengupdate perubahan parameter-parameter setting port serial tersebut dengan fungsi setComState. Untuk mengirim data ke modul share 1 rel digunakan fungsi write file. Berikut ini merupakan adalah tampilan deklarasi fungsi dari write file dalam pemrograman bahasa C. Boolean write file, lalu ada handle file to write to, LPC void, LP buffer, pointer to data to write to file, dword and number of byte to write, number of byte to write, LP word, LP number of byte written, pointer to number of byte written, LP overlapped, pointer to structure needed for overlapped, input atau output, tutup kurung, titik koma. Next.
Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kekurangan dalam materi. Teman-teman bisa mengekspor di website dan lain-lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.